Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir proyek dari Big Data, yaitu kami mengambil Student Exam Score. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yaitu ada saya, Vivinisha Ramadan, dan Damar Satria Buana. Dan Dimas Rahman Maulana. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek yang kami ambil, yaitu uh, mulai dari pendidikan sangatlah penting untuk kelangsungan hidup negara dan bangsa. Tingkat pendidikan di Portugal telah meningkat dalam 10 tahun terakhir, menurut penelitian yang dilakukan oleh Paulo Cortes dan Sylvia. Meskipun demikian, karena banyaknya siswa yang putus sekolah, statistik menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Portugal menempati peringkat terbawah. Adapun beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Faktor eksternal ini termasuk jenis kelas, umur, waktu belajar, kegagalan di kelas sebelumnya, dukungan sekolah, keluarga, bimbingan tambahan, dan motivasi untuk belajar. Kualitas pendidikan sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan global dalam negara yang berkelanjutan. Bank Dunia mengklaim bahwa investasi dalam pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Dalam situasi seperti ini, algoritma pembelajaran machine learning memiliki potensi untuk meningkatkan prestasi akademik. Algoritma machine learning dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi untuk meningkatkan kinerja akademik mereka dengan menganalisis data kinerja masing-masing siswa. Misalnya, algoritma machine learning dapat menganalisis latar belakang orang tua, etnis, jenis makanan, kesiapan ujian, jumlah belajar dalam seminggu untuk menentukan area di mana siswa memerlukan dukungan tambahan. Setelah itu, algoritma dapat menawarkan sumber belajar yang ditargetkan untuk merekomendasikan bidang fokus tertentu untuk membantu siswa menjadi lebih baik. Nah, berikut ini merupakan pengertian dari bisnis atau business understanding. Di sebuah sekolah menengah di atas di Amerika Serikat mempunyai sebuah data yang menyimpan nilai setiap ujian, termasuk nilai tes matematika, nilai tes membaca, dan nilai tes menulis. Selain itu, terdapat beberapa faktor eksternal yang mungkin dapat mengaruhi nilai ujian di setiap siswa. Dengan banyaknya jumlah data tersebut, menyulitkan pihak sekolah untuk menentukan apakah faktor-faktor eksternal tersebut dapat mengaruhi nilai ujian pada siswa. Selain itu, pihak sekolah juga ingin mengenal lebih rinci mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mengaruhi kinerja setiap siswa saat melakukan ujian. Oleh karena itu, pihak sekolah membutuhkan sebuah model yang dapat memprediksi nilai ujian serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai setiap siswa berdasarkan faktor-faktor eksternal yang ada. Dengan adanya model yang dapat memprediksi nilai ujian serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi ujian, setiap siswa dapat membantu pihak sekolah untuk mengetahui informasi lebih detail sehingga terdapat tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi kondisi-kondisi yang ada. Nah, problem statementnya yaitu dalam proyek ini terdapat dua permasalahan utama yang akan dipecahkan. Pertama, kita akan mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap nilai ujian setiap siswa. Kedua, kita akan menggunakan fitur-fitur tersebut untuk memprediksi hasil ujian setiap siswa. Yang mana kita akan mencari tahu terlebih dahulu model apa yang sesuai dengan dataset yang digunakan. Nah, goals atau tujuan dari proyek ini yaitu yang pertama akan menemukan fitur-fitur yang memiliki korelasi tinggi dengan nilai ujian setiap siswa. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada prestasi akademik mereka. Kedua, kita akan membuat sebuah modul machine learning yang mampu memprediksi nilai ujian siswa berdasarkan fitur-fitur tersebut. Dengan adanya model ini diharapkan dapat membantu memahami dan meningkatkan hasil belajar siswa lebih efektif. Solution statement-nya yaitu adapun solusi yang saya ajukan atau kami ajukan untuk menyelesaikan permasalahan berikut adalah melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui pola atau informasi yang tersimpan di data mengenai faktor-faktor eksternal siswa. Apakah faktor-faktor tersebut mengaruhi nilai ujian setiap siswa? Nah, data understanding atau penjelasan data yaitu data yang digunakan dalam proyek ini diperoleh dari Kaggle yang dapat diakses melalai tautan berikut. Nah, data ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi fitur-fitur yang paling berpengaruh terhadap nilai ujian setiap siswa dan membangun model machine learning untuk memprediksi hasil ujian mereka berdasarkan fitur-fitur tersebut. Lalu untuk jumlah record student exam scores dataset ini yaitu ada 30.642 baris data. Lalu variabel-variabel pada student exam score dataset ini sebagai berikut. Itu ada pertama ya ada gender. Gender sendiri merupakan jenis kelamin siswa, yaitu ada male dan female. Lalu ada ethnic group, yaitu latar belakang ras atau etnis siswa, mulai dari grup A hingga E. Lalu ada parent eduk, yaitu latar belakang pendidikan orang tua siswa, dari some high school to hingga master's degree. Lalu ada lunch type,
apakah siswa menerima makan siang gratis atau potongan harga. Some big school to master degree. Lalu selanjutnya ada test prep, ya apakah siswa menyelesaikan kursus persiapan ujian, komplit atau or non. Selanjutnya adalah parent marital status atau status pernikahan orang tua, yaitu married, single, widow, atau divorce. Lalu ada praktik sport, yaitu seberapa sering siswa melakukan olahraga, never, sometimes, atau regularly. Selanjutnya adalah is first child, apakah anak tersebut merupakan anak pertama di keluarga, ya atau tidak, yaitu ada NR siblings atau jumlah saudara yang dimiliki siswa tersebut. Lalu ada transport means, yaitu sarana transportasi ke sekolah, itu naik school bus atau privat. Lalu ada weekly study hours, yaitu jumlah jam mingguan belajar siswa. Lalu ada math scores, yaitu nilai siswa pada tes matematika, yaitu mulai 0 hingga 100. Lalu ada reading scores, yaitu nilai siswa pada tes membaca 0 hingga 100. Lalu yang terakhir yaitu writing scores, yaitu nilai siswa pada tes menulis standar, yaitu 0 hingga 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Satria Buana, nomor absen 8 dari kelas IK 3A. Di sini saya akan menjelaskan notebook yang telah kami buat untuk melakukan analisis terhadap dataset student exam score. Di sini kami melakukan analisis untuk menunjukkan apakah ada hubungan antara kolom di dalam dataset student exam score. Untuk yang pertama, di sini kami menggunakan beberapa library seperti Pandas, Seaborn, Matplotlib, kemudian NumPy, dan tentu saja PySpark. Untuk pertama, di sini kami membuat session untuk Spark dengan nama Student Exam Score. Lalu kami mendefinisikan sebuah data frame yang membaca file CSV dari dataset Student Exam Score. Dan ini kami menampilkan 5 data teratas dari Student Exam Score yang berisi kolom-kolom gender, ethnic group, parent edu, lunch type, test prep, parent marital status, practice sport, is first child, number siblings, transport means, weekly study hours, math scores, reading score, writing score, dan lain-lain. Lalu di sini saya mencoba untuk memprint atau menampilkan panjang dari data, yaitu 30.641 dan terdiri dari 15 kolom. Kemudian di sini saya mencoba untuk menampilkan deskripsi dari data. Lalu dari dataset ini ditemukan bahwa terdapat 10 fitur kategorikal atau kolom kategorikal dan 5 fitur atau kolom numerik. Lalu berikut juga adalah data statistik dari student exam score, dan ini adalah tipe data dari masing-masing tabel, masing-masing kolom, dan beserta dengan sifatnya yaitu nullable. Lalu di sini saya mencari nilai null values di setiap kolom untuk kemudian nantinya akan dilakukan handling missing values atau melakukan menghapus nilai nol, karena nilai nol dapat mempengaruhi analisis data. Lalu tidak lupa juga sebagai bagian dari data preparation atau pembersihan data, saya juga mengecek apakah terdapat data duplikat, dan ternyata untuk data ini tidak terdapat data duplikat. Lalu selanjutnya di sini saya melakukan atau menunjukkan menggunakan grafik yaitu jumlah persentase nilai nol dalam setiap kolom. Lalu di sini saya melakukan menghapus nilai null values agar tidak mempengaruhi hasil analisis. Lalu di sini
akan dibagi menjadi dua nanti untuk analisisnya, yaitu yang pertama univariate analysis dan yang kedua itu multivariate analysis. Untuk yang pertama itu adalah dataset kategorikal, yaitu dataset gender. Di sini gender itu terdiri dari dua female dan male dengan proporsi 0,5 dan 0,49, yaitu bisa dilihat di dalam grafik seperti ini. Sebarannya itu 51% female dan 0,49% male. Lalu kolom yang kedua adalah ethnic group. Nah, ethnic group ini terdiri dari 5 grup, yaitu A sampai E. Lalu untuk sebarannya, histogramnya bisa dilihat seperti ini. Untuk A itu 7% dan yang paling tinggi itu adalah C senilai 32%. Lalu untuk kolom selanjutnya itu parent eduk. Parent eduk ini terdiri dari 6, yaitu dengan paling rendah itu adalah master degree, lalu yang ketiga adalah college, some college. Parent eduk ini adalah parent education level atau tingkat pendidikan orang tua. Lalu kemudian selanjutnya adalah lunch type atau tipe makan siang, yaitu terdiri dari dua, gratis dan standar atau berbayar. Lalu bisa dilihat di sini distribusinya paling tinggi adalah yang standar dan nilai untuk presentasinya adalah 64,81% dan gratis senilai 35%. Lalu untuk test preparation dibagi menjadi dua, ada completed dan none. Untuk completed di sini nilainya kecil 0,35% dan none itu 0,65%. Lalu yang selanjutnya adalah parent marital status atau status pernikahan orang tua, yaitu dibagi menjadi 4, ada divorce, married, single, dan widow. Nah, untuk sebarannya paling tinggi itu adalah married dan paling rendah adalah widow. Lalu selanjutnya adalah practice sport. Apakah menilai practice sport atau olahraga diikuti oleh siswa? Misalkan di sini sometimes, never, dan regularly. Dengan sebarannya seperti ini, sometimes 0,5% dan paling kecil never 0,13%. Lalu kemudian kolom is first child. Di sini ada dua, no dan yes. Dengan first child yang dengan data paling besar adalah first child yes, yaitu sebesar 0,65%. Lalu selanjutnya adalah transport means, yaitu ada dua, private dan school bus. Nah, untuk yang tertinggi itu adalah school bus dengan rasio 0,59%. Lalu kemudian setelah data kategorikal, di sini kami juga melakukan pada variabel numerikal atau data numerikal. Yang pertama itu adalah kolom number siblings. Di sini bisa dilihat pada grafik histogram bahwa number siblings 1 atau jumlah sibling 1 itu yang paling banyak dan paling sedikit itu yang jumlah siblingsnya 6 atau 7. Lalu kemudian di sini kami juga menampilkan sebaran data untuk number of siblings dengan menggunakan box plot. Di sini bisa dilihat bahwa sebaran data paling banyak itu antara 1 sampai 3 siblings. Dan di sini juga bisa dilihat untuk deskripsinya, yaitu yang 1/4-nya atau 25%-nya itu 1 dan 75%-nya adalah 3, dengan maksimal adalah 7. Lalu kemudian kami menampilkan math score atau nilai matematika dari student dengan rentang antara 0 sampai 100. Di sini bisa dilihat di data bahwa untuk sebaran nilai 60 sampai 70 itu yang tertinggi dan yang terendah itu ada di sekitaran 15 sampai 20. Dan untuk sebaran datanya itu mulai dari 56 sampai 78. Lalu selanjutnya ada nilai reading atau nilai membaca. Di sini yang tertinggi itu antara rentang 60 sampai 80.
Dan di sini kami juga menampilkan menggunakan box plot, yaitu rentang nilainya antara 59 sampai 80. Lalu kemudian kolom writing score. Lalu yang selanjutnya adalah writing score. Di sini untuk sebaran datanya adalah seperti ini, dan nilai tertinggi itu antara rentang 60 sampai 80. Dan untuk sebarannya itu mulai dari 58 sampai 80. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rahman Maulana. Saya di sini ingin menjelaskan tentang analisis multivariat dan bagaimana kita menggunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi nilai siswa. Nah, di sini saya ingin menjelaskan proses analisis yang kami lakukan serta kode-kode yang kami gunakan untuk mendapatkan hasil tersebut. Sebelumnya, analisis multivariat adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data terdiri dari lebih dari satu variabel. Nah, dalam kasus ini kami menggunakan analisis multivariat itu untuk memahami bagaimana berbagai faktor seperti kelompok etnis, pendidikan orang tua, jenis makan siang, persiapan ujian, dan sebagainya mempengaruhi nilai siswa. Nah, untuk pertama-tama, kita akan menghitung rata-rata dari 3 skor ujian yang berbeda, yaitu nilai matematika, membaca, dan menulis. Kita akan menambahkan fitur baru yang disebut ALSCORE ke dalam dataset kita. Nah, untuk perbandingan yang pertama itu kita akan melakukan analisis etnis berdasarkan nilai ALSCORE tadi. Nah, untuk presentasi kelas pada fitur ethnic group itu mempengaruhi jumlah nilai siswa. Terlihat di kelas E yang cenderung memiliki rata-rata nilai tinggi mencapai 74. Nah, selanjutnya parent education atau tingkat pendidikan orang tua itu cukup berpengaruh terhadap nilai siswa. Terlihat dari latar belakang orang tua yang memiliki master degree itu cenderung memiliki nilai tinggi, yaitu 74 di sini. Lalu untuk jenis makan siang, ternyata jenis makan siang itu juga cukup berpengaruh terhadap nilai. Terlihat seperti jenis makanan yang free atau gratis lebih condong memiliki nilai yang lebih rendah dibanding dengan standar atau tidak gratis. Nah, untuk selanjutnya yaitu tes prep atau persiapan untuk tes, itu hasilnya persentase kesiapan siswa dalam menghadapi ujian itu berpengaruh terhadap nilai ya. Siswa yang dianggap memiliki kesiapan itu lebih cenderung memiliki nilai yang tinggi. Nah, untuk selanjutnya adalah parent marital status atau tingkat kekayaan dari orang tua itu, atau tingkat pernikahan dari orang tua itu tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai karena tidak ada perbedaan yang signifikan di sini. Nah, selanjutnya itu adalah practice sport. Nah, di sini persentase siswa yang sering melakukan olahraga itu cenderung memiliki nilai tinggi daripada siswa yang tidak melakukan olahraga. Terus selanjutnya adalah transport mean atau jenis kendaraan yang digunakan pada siswa itu juga tidak terlalu berpengaruh terhadap nilai. Selanjutnya adalah jam belajar oleh siswa selama seminggu itu sangat berpengaruh. Jumlah siswa yang belajar lebih sedikit dari 10 jam itu sedikit, namun nilai mereka itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, ternyata kesimpulannya 5 variabel yang paling berpengaruh terhadap penentuan prediksi karyawan adalah weekly study hour, terus test prep, lunch step, needs group, dan parent educational.
Nah, hal ini sesuai dengan analisis deskriptif yang dilakukan terhadap data understanding yang mana mengatakan hal yang sama, bahwa variabel tersebut memang menunjukkan perbedaan yang signifikan untuk menentukan nilai ujian setiap siswa. Nah, dengan demikian, prediction yang dilakukan sudah sangat tepat karena menggunakan kelima variabel tersebut. Nah, sekian untuk bagian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.